Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Nah teman-teman, hari ini alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu dari UKM LPS atau Literasi dan Public Speaking Universitas Muhammadiyah Gresik bersama Mas Najib. Halo Mas Najib. Iya, halo Mbak. Nah jadi teman-teman, UKM LPS ini adalah UKM yang bisa dibilang baru ya Mas, bisa dibilang baru di Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, nah di sini saya mau bertanya sedikit terkait UKM LPS Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah UKM LPS ini dibentuk pada tanggal berapa, Mas Najib? Ya, kalau kita bicara tentang dibentuknya UKM LPS sendiri ini, kita sepakati pada tanggal 14 bulan 3 atau bulan Maret tahun 2021. Namun kalau dibilang pada saat itu juga dibentuknya, sebenarnya enggak. Karena kita sebenarnya sudah cukup lama, tapi kita menyebut diri kita dulu pra LPS. Pra, iya, sebelumnya ya sebelum soalnya. UKM LPS. Jadi seperti itu. Itu kayak masa sosialisasi, kemudian masa kita benar-benar coba buat untuk visi misinya UKM LPS sendiri, itu namanya pra LPS tuh. Seperti itu. Oke. Kelihatannya menarik ya untuk diceritakan latar belakang dari UKM LPS ini didirikannya kayak gimana sih Mas? Mungkin kalau dari latar belakangnya sendiri, simpelnya gini, kita pengen punya wadah yang bisa ngebantu semua teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik buat mengembangkan skill terkait literasi sama public speaking. Awalnya di situ. Tapi kalau untuk lebih detailnya lagi, sebenarnya dulu tuh kita ikut lomba debate. Udah pernah ikut lomba berarti? Sudah ya, dulu sama Mas Dio Indranata. Ya kita sama Mas Dio sama satu lagi Mas Budi itu kita ikut lomba, kemudian kita pengen gitu loh. Kita ikut lomba tuh ada yang ngajarin lebih detail lagi, ada yang istilahnya mentoring gitu. Iya. Nah, sedangkan kampus lain kita ngerasa di sana ada debate class atau ada apa gitu. Nah, kita juga pengen ada di UMG. Nah, bentuknya itu di sini UKM. Bedanya hanya di situ. Cuman kalau kita ambil hanya debate saja itu kan kasihan buat mahasiswa yang lain. Padahal sebenarnya debate ini kalau dipecah lagi, di breakdown lagi, di situ ada literasi sama public speaking. Seperti itu. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan atau program kerja dari UKM LPS ini apa aja sih Mas? Ya kalau yang untuk kita jalankan kemarin-kemarin itu ada proker wajib sama ada proker tambahan. Untuk proker wajibnya sendiri seperti organisasi lain sama diklat, kemudian ada apa namanya, bakti sosial, kemudian ada harlah dan ada debate competition. Tapi untuk proker tambahannya sendiri itu kita biasa sebut rutinan. Proker rutinan. Itu seperti apa Mas? Rutinan itu nanti kita misalkan minggu ini kita coba buat belajar literasi bareng-bareng. Nah, untuk minggu depannya nanti kita belajar public speaking bareng-bareng. Kemudian minggu depannya lagi kita belajar debate bareng-bareng. Nah, seperti itu. Itu berarti satu anak-anak UKM, semua anggota UKM itu kalau misalnya belajar literasi itu literasi semua, public speaking semua gitu ya. Jadi nggak dibagi literasi sendiri atau public speaking sendiri gitu nggak ya Mas berarti? Jadi sebenarnya kan literasi, public speaking sama debate ini kita masukkan ke divisi khusus. Kita masukkan ke divisi khusus, pasti kan mereka punya anggota ya. Iya. Namanya divisi kan punya anggota. Pasti siapa punya. yang ngurus kalau nggak ada anggotanya sendiri? Benar. Nah, cuman jangan salah paham dan jangan berkecil hati karena semua keluarga besar LPS ini menikmati. Semuanya berarti? Iya, semuanya. Jadi nggak tim literasi sendiri, tim public speaking sendiri gitu nggak, jadi semua ya Mas? Iya, semuanya menikmati. Jadi dari debate juga bisa menikmatin di literasi, semuanya pokoknya kita full buat mahasiswa. Iya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya literasi di UKM LPS ini seperti apa? Ada bedah buku atau mungkin bikin sebuah tulisan? Gitu. Jadi kalau ngomongin soal literasi, kalau kita lihat paling mudahnya kan lihat di internet ya. Iya benar. Lihat Wikipedia. Apa sih literasi itu? Kalau di Wikipedia tuh literasi kan seperangkat kemampuan.
membaca, menulis, berhitung, kemudian menyelesaikan satu masalah. Nah, kadang-kadang saya itu kurang setuju kalau ini literasi itu harus bedah buku. Oh iya. Enggak, sebenarnya enggak. Iya. Kadang-kadang Nggak kalau sesepaneng itu ya literasi itu. bener. Soalnya kadang-kadang sekarang teman-teman kita itu pada bilang gini, kayaknya mager deh ke acaranya literasi, males, mau ngapain paling cuman bedah buku gitu. Sebenarnya enggak. Nanti di literasi itu kita kadang-kadang bedah buku, kadang-kadang itu kita bedah film, kadang juga ada game-game literasi kayak gitu. Jadi menyenangkan ya di dalamnya, nggak cuma yang main buku baca-baca, gak kayak gitu ya. Dan nggak usah takut bosen juga, karena kalaupun nanti literasi ini ada jadwalnya sendiri, kita juga punya jadwal di mana literasi ini collab sama debate, collab sama public speaking. Jadi satu game tapi isinya 2. Iya. Jadi tetap asik, harusnya tetap bakalan asik. Jadi nggak yang sepaneng baca-baca buku terus gitu, nggak ya Mas? Enggak. Itu apalagi anak muda sekarang itu gairah untuk membaca bukunya itu sangat kurang ya Mas. Bisa dibilang kayak gitu ya. Setuju nggak sih kalau saya ngomong kayak gitu? Soalnya apa ya, teman-teman itu lebih banyak membaca itu dari internet. Kebanyakan tuh kayak gitu. Bahkan seperti yang Mas bilang tadi, rata-rata itu teman-teman misalnya cari kata literasi di Wikipedia itu paling jawabannya ya kayak itu aja, padahal sebenarnya itu nggak kayak gitu ya Mas. Luas sekali sebenarnya. Oke, tadi awal-awal Masnya bicara soal lomba ya, pernah ikut lomba itu udah mampu meraih prestasi apa gimana nih UKM literasi dan public speaking ini? Oh, sebenarnya kalau untuk lomba sendiri beberapa kali, dan memang sudah beberapa kali ikut lomba. Dan memang dari anggota kita sendiri lombanya juga bukan cuma debate, mulai dari juara 2, terus kemudian ada lagi yang apa namanya, esai juga, itu esai juara 3 kalau nggak salah, itu dari teman-teman LPS itu padahal UKM masih baru dan sudah mampu meraih prestasi ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya apalagi maba nih, mahasiswa baru bingung nih mau ambil UKM apa. Nah jadi teman-teman bisa langsung ikut di UKM literasi dan public speaking. Soalnya menurut saya udah nggak perlu diragukan lagi ya, ini UKM masih baru tapi sudah mampu meraih prestasi. Oke Mas, saya mau tanya lagi, kira-kira syarat apa aja sih yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin mengikuti UKM LPS ini? Untuk syaratnya sama sih dengan UKM-UKM lain, yang jelas kita mahasiswa UMG. Iya, mahasiswa UMG itu syarat wajib ya. Iya, wajib banget. Yang jelas kita pengen kalau bisa kita tarik komitmennya aja. Karena yang benar-benar ikut UKM LPS, ayo kita belajar bareng. Ya ini sistemnya belajar bareng ya, jadi nggak ada yang menggurui dan kamu itu murid gitu, nggak ya, jadi belajarnya bareng nggak gitu. ada Diskusi gitu ya Mas. Iya. Oke, kalau boleh tahu UKM LPS ini latihannya berapa minggu sekali, dan ada coach atau pelatih tersendiri atau pelatihnya itu dari luar apa gimana Mas? Untuk latihannya sendiri biasanya kita seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali untuk rutinannya ya. Tapi kadang di waktu-waktu tertentu ketika ada proker besar seperti CDC kemarin, debate competition, kita sempat vakum untuk beberapa minggu sebelum itu karena ya butuh persiapan juga kan untuk debate competition. Dan untuk yang apa namanya, mengikuti debate competition sendiri, kalau kalian anggota dari UKM LPS, keluarga dari UKM LPS, kita kasih mentoring gratis di situ. Ada mentoring gratisnya. Benar. Jadi kita benar-benar ada 3 mentor yang bisa dijadikan swing team untuk tiap kelompok seperti itu. Wah, menarik banget nih ya kayaknya ikut UKM LPS ini. UKM-nya tuh masih baru Mas, jadi tapi saya lihat di sosial media itu kayak aktif gitu loh. Padahal UKM-nya baru, dan alhamdulillah yang ikut banyak ya, lumayan banyak mahasiswanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana tanggapan mahasiswa dengan adanya UKM LPS ini Mas? Ya, untuk tanggapan mahasiswa sendiri sejauh ini kita ngelihat aja seneng ya, karena mereka selalu bilang, oh iya di sini itu kita semua sama gitu.
kita belajar bareng gitu. Sama seperti yang tadi Mbak bilang, Iya. tidak ada yang menggurui Dan seperti tidak itu. ada yang jadi murid gitu. Iya, nggak ada yang jadi murid, kita belajar bareng pure. Belajar bareng. Oke, harapan ke depan untuk UKM LPS apa, Mas? Harapan kedepannya, saya benar-benar berharap buat UKM LPS ini nanti tetap solid, tetap merasa kalau satu LPS ini benar-benar keluarga besar yang solid. Kemudian nanti kita juga berharap semoga generasi setelah kami itu jauh lebih baik lagi Dan lebih banyak lagi ya anggotanya. Iya. Oke. Dan medalinya mungkin. Iya, bener banget. Kan kita ada kompetisinya juga. Iya. Dan meraih banyak prestasi juga. Apalagi ini UKM-nya tuh masih baru. Saya tuh heran ya, di kampus ini tuh UKM saat ini tuh UKM barunya tuh malah lebih yang diminati siswa gitu. Kayak kemarin itu ada UKM e-sport gitu. Sekarang kita lihat siapa sih Mas anak muda apalagi cowok yang nggak main game. Ya, bener kan. Terus ini LPS ini literasi dan public speaking ini sebenarnya harusnya dari dulu udah ada gitu loh di kampus. Cuman baru terbentuknya itu tahun kemarin ya yang pra LPS, dan alhamdulillah sudah terbentuk gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu sebenarnya itu cari-cari UKM yang banyak diminati pada saat ini gitu. Dan alhamdulillah UKM ini ada gitu ya teman-teman. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara memanage waktu? Apalagi Mas Najib ini ketua umum ya, ketua umum UKM LPS. Bagaimana sih cara memanage waktu antara kuliah sama organisasi? Buat manage waktu kuliah sama organisasi, yang jelas kalau bisa kita hindari yang namanya menunda. Hindari yang namanya menunda. Karena kita kan setiap mau ngerjain sesuatu biasanya dihadapkan dua pilihan. Kita mau tunda dulu buat ngerjain yang lainnya gitu, atau mungkin tunda buat rebahan dulu. Oh iya gitu. iya, kadang kayak gitu. Saya sendiri juga gitu. Aku capek nih gitu kan. Pengen rebahan dulu. Kita mau tunda dulu apa kita mau jalanin itu. Nah, nanti sekalipun kita tunda bakalan dihadapin dua pilihan lagi, tunda apa ngerjain sama kayak gitu. Nah, daripada kita tunda terus nanti milih lagi, tunda lagi, jangan-jangan gitu kan, mending kita kerjain sekarang. Jadi stop menunda-nunda. Saya sendiri juga gitu Mas, biasanya kalau misalnya oh ini nanti jam segini ada ini gitu kan, ini nanti se gitu, orang Gresik kalau ngomong kan se gitu ya, se kok ae gitu kan. Nah jadi berhenti menunda gitu ya Mas. Oke, menurut Mas Najib ini keuntungan ikut LPS buat kedepannya itu apa sih Mas? Keuntungan LPS sendiri gini, kita semua tahu ya pasti kalau skill literasi sama public speaking, literasi terutama yang berpikir kritis ya, itu kan sangat penting sekali. Mau kita di lingkungan kampus, di HMJ, kemudian di luar kampus seperti contohnya di Karang Taruna atau di luar kampus di pekerjaan, itu sangat penting sekali. Nah, mumpung ada UKM LPS gitu loh di Universitas Muhammadiyah Gresik, kita latihan bareng, nanti kita bisa ambil benefitnya ini tadi, kita praktekkan misalnya di HMJ atau di luar kampus. Yang untung kita sendiri kok nanti. Kalau kita mau belajar yang untung kita sendiri. Baliknya ke kita sendiri gitu kan selagi kita mau belajar. Oke. UKM LPS ini apakah masih buka anggota baru Mas untuk saat ini? Untuk saat ini sementara belum, tapi nanti tunggu aja, bisa nunggu di apa namanya, coba ke Instagramnya UKM LPS di sosial medianya. Nanti Instagramnya apa Mas? ukm.lps. Nah, ukm.lps. Jadi teman-teman bisa langsung follow kalau misalnya pengen tahu kegiatannya UKM LPS ini apa aja. Terus habis itu asik nggak sih ikut UKM LPS? Nah, kita kan mantaunya dari mana lagi ya kalau nggak dari sosial media ya saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut tanggapan Mas Najib terkait kurangnya gairah pemuda-pemudi Indonesia atau generasi milenial terhadap buku atau kegiatan membaca gitu? Ya sebenarnya saya prihatin sih ketika prihatin banget ya Mas. Iya. Karena saya juga cukup suka baca buku, dan ketika saya baca buku saya ngerasa di situ manfaatnya banyak banget. Tapi juga nggak bisa dipungkiri yang namanya membaca itu nggak semua orang suka gitu.
Kalau saran saya mungkin kita mulai dari apa yang kita suka aja. Dari apa yang kita suka. Ah. Mungkin ada tips membaca buku biar lebih asik atau biar lebih santai gitu, gimana Mas? Ya, jadi kenapa tadi saya bilang dari yang kita suka? Kan tiap orang itu pasti punya ketertarikannya masing-masing. Kayak contohnya saya lebih tertarik ke dunia financial. Itu saya suka baca buku-buku kayak pengusaha-pengusaha atau apa seperti itu ya. Itu kan sesuatu yang saya suka. Otomatis saya buat ngejalanin itu nggak berat. Tapi terkadang buat orang yang belum terbiasa membaca buku seperti saya dulu, itu kita mau baca hari pertama 30 lembar, hari keduanya 20, lama-lama akhirnya nggak baca. Oh iya. pernah ngerasain juga nggak? Pernah banget. Kalau dulu saya terapin satu hari itu cuma 2 lembar aja. Jadi step by step ya Mas, pelan-pelan gitu. 2 lembar satu hari. 2 lembar nanti sampai 3 minggu. Jadi banyak orang yang bilang kalau kita butuh waktu 3 minggu buat memulai kebiasaan baru. Nah, ketika kita punya kebiasaan baru, itu bakalan susah buat hilang. Jadi meskipun kita bacanya 2 lembar, tapi konsisten, itu jauh lebih baik daripada kita baca langsung banyak, besoknya nggak baca lagi, bosen. Gitu. Malah kadang ada orang itu yang kayak mentarget aku satu hari harus 30 lembar kayak gitu, dan itu jatuhnya itu malah nggak efektif di orang itu gitu. Kayak maksudnya kalau misalnya ditanyain isinya apa sih tadi yang kamu baca, itu bahkan dia tuh kayak masih bingung gitu loh. Soalnya tuh kan kayak ngebut gitu kan Mas. Kayak ngebut gitu. Nah jadi mending mengikuti saran dari Mas Najib tadi, satu hari 2 lembar, dan itu konsisten 3 minggu ya Mas? Iya, konsisten 3 minggu buat kita buat habit. Tapi akhir-akhir ini saya juga seneng gitu ya. Seneng karena kemarin tuh saya lihat ada salah satu teman saya yang dia jual summary book. Summary book itu jadi buku dirangkum, diambil intisarinya, kemudian ditulis ulang, jadiin summary kayak rangkuman gitu. Dan itu laris manis banget. Berarti kan sebenarnya ada gitu calon-calon orang yang suka baca buku, cuman memang belum sanggup untuk baca buku full. Iya benar. Karena kadang kalau lihat tebel bukunya aja udah kayak males, ya Allah apa sih gitu kan. Yang sampai 700 lembar. Iya, benar. Dan kemarin berarti dia bikin rangkuman buku dan peminatnya banyak ya Mas? Banyak, bahkan dia 1 bulan bisa kejual sampai 300-an. Itu mungkin bisa dijadiin apa ya, salah satu opsi ya buat teman-teman yang aku masih malas nih baca buku yang tebal-tebal gitu. Tapi aku pengen tahu isinya buku. Gak apa-apa, coba aja dari sana. Kayak intinya apa sih, kesimpulannya dari buku ini tuh apa? Saya tuh cari rangkumannya kayak gitu kan. Rata-rata itu teman-teman juga kayak gitu. Oke. Ini untuk Mas Najib. Apa ya? Bisa nggak sih Mas sekarang ngadep kamera dan promosiin UKM LPS ini untuk mahasiswa baru? Soalnya kebetulan hari ini kita membuka gelombang 2 pendaftaran mahasiswa baru Mas. Jadi alhamdulillah kemarin gelombang 1 peminatnya juga banyak yang ingin kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik ini. Nah jadi Mas Najib sekarang promosiin UKM LPS Universitas Muhammadiyah Gresik. Iya, simple aja ya. Iya. Kami dari UKM LPS nunggu kalian join sama kita. Kenapa kalian harus join sama kita? Karena nanti di UKM LPS kita bakalan belajar bareng. Dan belajarnya itu banyak hal, terutama di literasi sama public speaking. Nanti ketika kalian join di UKM LPS, kalian bukan hanya bakalan pede dan pinter ngomong, tapi kalian juga punya storage yang cukup. Dan itu pasti bakalan berguna banget buat kalian selama kuliah, selama di organisasi, bahkan nanti ketika kalian sudah ke dunia pekerjaan. See you di apa yang itu Mbak setelah Mataf itu? Festival kayak gitu, festival UKM kayak gitulah. Oke, terima kasih Mas Najib atas waktunya. Dan alhamdulillah hari ini masih bisa nyempetin buat gabung di Sapa UMG. Oke, terima kasih Mas Najib. Semoga UKM LPS kedepannya semakin berjaya, peminatnya banyak dan meraih berbagai prestasi. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menonton
Sapa UMG hari ini. Terima kasih, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.